Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, para kiai, para guru-guru ngaji yang saya taati, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Al-Karomah, pejabat pemerintah sipil TNI dan Polri, utamanya Bapak Kepala Desa dan Bapak Kementerian Agama Kabupaten Jembrana, Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, pada siang hari ini alhamdulillah kita ditakdirkan dapat silaturahim bermuajahah di pesantren Al-Karomah ini dengan keadaan iman Islam sehat walafiat. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setengah 7 saya berangkat dari Banyuwangi, daerah Rogo Jambi. Alhamdulillah nyampe di Gilimanuk sekitar jam 9 WIB, kemudian berangkat kemari dan nanti ini langsung pulang ke Banyuwangi karena nanti jam 2 ngaji lagi sampai nanti malam, dan besok malam ngaji di Jakarta. Mohon doa ibu dan bapak, semoga Allah memberi sehat, selamat, panjang umur, Allahumma amin. Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu yang saya hormati, saya yakin semua yang hadir ini umat Nabi Muhammad, betul? Umat Nabi Muhammad itu ada tanda-tanda khusus, ada ciri-ciri tertentu. Tanda itu penting. Orang biasanya beli tanah aja dikasih tanda, kadang kayu, kadang pohon, kadang batu. Masing-masing kecamatan dengan kecamatan yang lain oleh pemerintah dikasih tanda pembatas. Ini kecamatan Melaya, ini kecamatan apa sampingnya sana. Ini pasti ada tanda. Allah saja sering memberi tanda-tanda, sering mau hujan Allah ngasih tanda mendung. Sebetulnya tanpa mendung Allah kuasa dan bisa. Panas gini ini Pak, langsung tahu-tahu turun hujan, Allah bisa membuat begitu, bisa. Tetapi kalau panas tahu-tahu langsung hujan tanpa mendung, kasihan yang jemur kerupuk.
kasihan yang nyembur kasur, yang jemur baju, apalagi yang keringnya lama itu kan kotang itu biasanya, kan tebel itu ya. Maka dikasih mendung dulu oleh Allah agar orang siap-siap. Ini mau hujan, sampean kok tahu itu loh mendungnya datang. Mendungnya ada di barat itu. Ini anginnya ke timur ini. Ini mesti sini hujan nanti. Selamat kasur dan pakaian gara-gara dikasih tanda dulu oleh Allah berupa mendung. Apa sih tanda umat Nabi Muhammad itu Pak Yai? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu, pengikut-pengikut Nabi Muhammad, kita semua umatnya, tanda yang pertama asyidda alal kufar, tegas kepada orang kafir, bukan berarti ngajak perang, ngajak musuhan, tidak. Yang dimaksud tegas adalah kita ndak usah meniru cara-cara mereka yang negatif. Kalau orang kafir senengannya mabuk, umat Islam ndak usah ikut-ikut. Kalau orang kafir senengannya narkoba, orang Islam ndak usah ikut-ikut. Kalau orang kafir senengannya pakaiannya buka-bukaan kayak di Sanur, di Kute, sampai nih pakaiannya bagus sudah Bu, pakaian muslimat, ndak usah ikut-ikut mereka. Ini bagus, kelihatan cantik-cantik muslimat, entah besok ya. Yang penting sekarang jelas ya. Tanda yang nomor dua, ini yang pertama, jadi tidak usah ikut cara-cara mereka yang negatif. Kita sudah punya aturan sendiri, punya cara sendiri yang sudah diatur oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sarungan Pak, saya ini pakai sarung disalahkan. Ya Allah, zaman akhir pakai sarung pernah saya disalahkan. Ngaji di Penataban Banyuwangi di kota, turun jam 11 malam, mau diantar ke Roko Jambi sama panitia, saya tidak mau. Jangan diantar ke Roko Jambi lah. Kemana Pak Yai? Antar ke Ketapang aja lah. Loh kok Ketapang? Ya karena besok pagi saya ngaji di Denpasar jam 7 pagi. Saya harus naik bis dari Ketapang aja. Kalau kembali ke Roko Jambi tidak nyampe nanti ke Denpasarnya. Oh iya Pak Yai, diantar ke Ketapang. Ada bis Gunung Harta, saya naik jam 12 malam, penumpang full. Panitia ngasih rokok di Samsu sama saya, Pak Yai barangkali di kapal nanti dingin, ini rokoknya Pak Yai di Samsu, ini koreknya sekali Pak Yai, makasih. Penumpangnya penuh, kata kondektur, Pak sini Pak, ini ada kursi kurang satu Pak, orangnya ini kursi isi 3 baru 2 orang, saya orang yang ketiga. Di sebelah saya ini perempuan-perempuan duduk, ibunya dan anaknya. Mohon maaf, pakaiannya you can see my kelek, pakai celana pendek segini ini. Saya begini ini sudah, saya habis ngaji ya gini ini sudah, cuma serban saya lepas, saya masukkan ke resek campur berkat Pak. Berkatnya ketepaan ayam bakar, jadi baunya kayak minyak wangi itu ya.
Sampai Gilimanuk sekitar jam 1:30 WIB. Karena dingin saya merokok di bis itu. Baru saya nyalakan api ini. Ibunya ini marah-marah. Sebetulnya kalau ngomong pelan aja saya dengar. Ngomongnya buanter, akhirnya semua orang di bis itu lihat saya. Pak, tolong rokoknya dimatikan, rokoknya dimatikan. Ini bukan tempat umum, ini tempat khusus dalam bis. Kalau sampai terminal Ubung nanti mau merokok 5 bungkus silakan. Di sini jangan merokok. Bapak ini sudah sarungan, tidak sopan. Ya Allah, ya Rasulullah. Orang pakai sarung kok tidak sopan tuh gimana ini? Sia celana pendek, Bu. You can see my kelemongan. Kok bisa sarungan tidak sopan ini gimana? Tolong Pak dimatikan. Saya sih baunya rokok tidak apa-apa Pak, tapi anak saya ini kalau baunya rokok bisa mabuk ya anak ya. Iya mama, saya bau rokok mabuk mama. Ma kau semayanan langsung nyaut anaknya ya. Bek, saya diem aja dah. Ya bu, sabar bu, sabar. Iya bu, saya matikan dah rokoknya. Saya matikan. Bu, apa? Pakaian ibu ini mestinya bukan pakaian dalam bis ini. Bis ini tempat umum. Dia bilang tempat khusus, terminal tempat umum. Saya balik, bis ini tempat umum, bukan tempat khusus. Karena siapa saja bisa naik di bis ini, yang penting bayar. Kan bukan milik ibu kan bis ini. Iya Pak, lah iya kenapa melarang saya merokok? Harusnya bahkan ibu ini bukan di bis, tempat khusus. Di mana Pak? Ya di rumah ibu. Jangan di bis. Saya sih lihat bahkan ibu begini, saya tidak apa-apa Bu. Tapi kalau saya lihat terus, anak saya bisa mabuk nanti Bu. Saya dikira anda punya anak saya ini ya. Entuli terus yang suwi-suwi kerumet-kerumet lah gitu. Ya Allah, Bapak Ibu yang soalnya saya bilang gitu diem aja dia, tidak berani ngomong lagi. Tanda yang kedua Bu, tanda umat Nabi Muhammad yang kedua, ruhama ubainahum, kasih sayang sesama kita. Tanda umat Nabi Muhammad tidak senang bertengkar. Tanda umat Nabi Muhammad senengannya silaturrahim. Silah itu nyambung, ar-rahim kasih sayang. Tanda umat Nabi Muhammad tidak senang bertengkar, bermusuhan tidak. Bapak Ibu yang saya hormati, coba kita lihat akhlak beliau di Al-Quran. Orang yang kita peringati pagi ini, fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidal qalbi la faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sebab rahmat Allah, Nabi Muhammad itu lintalahum, lemah lembut. Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min haulik. Seandainya Nabi Muhammad itu kasar, kaku, marahan, ngamuan, lam faddu min haulik, pasti lari dari sekelilingnya Nabi Muhammad. Orang-orang kafir Quraisy tidak ada yang masuk Islam, tapi karena beliau lemah lembut, dakwahnya merangkul, tidak memukul, mengajak, tidak mengejek, ramah, tidak marah, memberi madu, tidak memberi racun, tidak hanya pandai pidato tapi pandai memberi contoh, tidak hanya mau idoh hasanah tapi uswatun, keteladanan yang ditonjolkan kepada beliau. Akhirnya orang tertarik kepada umat, memberi madu, tidak memberi racun.
Ibu, ada madu ada racun, pilih mana Bu? Madu. Kalau di madu dan diracun sama-sama ndak enak. Diracun matai, di madu mumet. Ya Allah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya cinta, ini beliau ramah, beliau itu rahmatan lil alamin. Maka sekarang ini Pak di Indonesia yang keras-keras tidak laku Pak, tidak laku, yang marah-marah tidak laku, apalagi ada organisasi senengannya marah, ngamuan, rakyat tidak simpatik sama organisasi itu, betul tidak? Apalagi sekarang yang sedang ngetren di dunia, yang pemerintah Indonesia bekerja sama dengan tokoh-tokoh agama sepakat agar Islamic State of Iraq and Syria jangan pernah masuk ke Indonesia. Biarlah ISIS di Irak dan Syria. Bukan ajaran Islam Pak, ajaran yang ngebom kepada orang. Jakarta itu ada apa? Tidak ada perang, tidak ada apa kalau dibom. Membuat kacau suasana, membuat perekonomian kacau. Ini kan dosa, tidak boleh, itu bukan ajaran Islam. Maka kalau kita tahu tetangga kita siapapun yang jelas kita tahu ikut aliran ISIS, cepat laporkan ke Kapolsek setempat. Tetapi kalau tetangga sampai keluar rumah ngisis, jangan dilaporkan Pak. Itu aliran sumuk wal ongkep. Itu harus dilaporkan kepada kipas angin. Ada ISIS, ada ngisis. Kalau ISIS laporkan, tapi kalau ngisis itu aliran sumuk wal ongkep. Laporkan kepada kipas angin dan kipas kipas tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi di Indonesia ini Bu, majemuk, Masya Allah, kita harus bangga jadi rakyat dan bangsa Indonesia. Indonesia ini kalau disodorkan Islam, Kristennya nolak, disodorkan Kristen, Hindunya tidak mau, disodorkan Hindu, Budanya nolak. Krisdayanti pacaran dengan Anang 3 tahun, nyatanya rumah tangganya 2 tahun berantakan. Krisdayanti, Dewi Persik pacaran dengan Saiful Jamil lama, nyatanya berapa bulan rumah tangganya Dewi Persik dan Saiful Jamil berantakan rumah tangganya. Walaupun Saiful Jamil pinter menyampaikan nyanyian cinta dan kasih sayang, tapi nyatanya rumah tangganya hancur. Cici Paramita cerai dengan Mas Habi padahal pacarannya lama. Jamal Mirdad dengan Lydia Kandau padahal pacarannya lama. Orang dulu tidak pernah kenal, tapi cintanya dibangun ketika akad nikah itu. Maka yang sekarang menjalani pernikahan ini ada santri, sama-sama santri nih, putranya juga santri, putrinya juga santri. Tadi ini sudah melaksanakan akad nikah. Semoga jodohnya langgeng dunia akhirat, Allahumma. Rezekinya banyak, halal dan berkah, Allahumma. Dan anaknya, keturunannya soleh dan solihah. Santri yang baru menikah, kalau kepingin anaknya soleh solihah, saya kasih resep begini. Kalau mau kumpul sama istri, ambil air wudhu dulu. Setelah wudhu selesai, kalau bisa baca surat Yasin 7 kali, Waqiah 7 kali, Tabarok 7 kali, Ya Fatah Ya Rozak 7.000, Ya Hayyu Ya Qayyum 7.000, Ya Hanan Ya Manan 7.000, Ya Arhamar Rahimin 7.000, Sallallahu ala Muhammad 7.000. Jam 10 isuk buru mari sira. Hingga pileng ang wadon iki. Hari suwi ayo.
Ada doa dari Nabi Muhammad SAW kalau mau kumpul sama istri, berdoa Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah Allahumma jannibnas syaiton wa jannibis syaiton